Yo, what's up guys? Welcome back to channel Win Helga guys. Hari ini, alright guys, kalian udah lihat kita punya motor. Kali ini gue bakalan riding sama temen gue karena dia bukan baru sih, dia punya motor juga. Dan kita rencananya pengen riding di LA. Terus kita bakalan pergi main pickleballs juga guys. Terus kita bakalan pergi beli martabak cafe. Itu martabak Indonesia yang jual di LA cuy. Ya udah, tanpa basa-basi, gue udah excited, gue udah siap buat jalan ke sono. Hari ini bakalan jadi chill vlog guys. Hari ini kita nggak bakalan bahas tentang Amerika, tapi kita bakal bahas hobi lelaki guys, yaitu riding motor. Let's go cuy, gue udah excited. Oke cuy, di sini kita udah siap-siap dan gue juga ada beli cardo, itu kayak top pack. Gue konekin ke helm Messi sama gue dan kita teleponan, jadi nggak bosen, bisa riding sambil ngobrol guys. Oke, mari kita lanjut coy. Terus biasalah cewek, dia komplain, dia bilang kalau soal motor kamu excited banget. Ya guys, namanya gue cowok, kita hobi banget. Yang kalian bisa lihat di sini, kita kebingungan, ada bawa tas, motor kita nggak ada bag, terus kita ditarik sama dia cuy. Hampir aja jatuh. Oke cuy. Oke guys, di sini gue mau stretching badan dulu, pegel soalnya, dan ada riding line juga guys. Jadi biasa kalau sesama rider itu kalau kita ketemu itu saling nyapa guys. Tapi gue sering lihat di TikTok atau di Facebook itu rider Harley itu nggak suka sama motorsport guys, yang riding motorsport for some reason guys. Gue banyak lihat video-video mereka kayak nggak saling nyapa dan kadang ada yang sampai nyenggol-nyenggolan guys. Kebanyakan pengguna Harley lebih arogan sih guys kalau soal ketemu pemakai motorsport, karena yang pakai motorsport itu suka ugal-ugalan guys. Jadi membuat pengguna Harley itu kayak merasa risih ya for some reason ya. Itu di opini internet yang gue juga kurang tahu. Dan di sini gue udah sampai di rumah temen gue dan rumahnya kayak begini. Cuy, jadi ini motor teman gue yang ini cuy, Street Glide katanya. Ini brand new, baru beli. Kalian bisa lihat KB-nya. Ini punya gue 48, selera kita. Ini yang baggy punya cuy, California, brand new, keren. Akhirnya kita riding cuy. Dan upgrade motor ini gue juga ada sisi bar. Sekarang gue pasang ini, lebih enak duduknya buat yang passenger. Dan beginilah, mantap. Oke cuy, sekarang kita udah siap-siap buat OTW ke martabak cafe. Kita mau pick up martabak dulu guys. Ini gue mau buka pagar dulu cuy. Gue lari, pencet kodenya, pintunya kebuka, dan gua mau masuk. Anjing, helm AGV gua yang baru-baru udah kepentok guys, lecet, panik. Helm 3 jutaan kepentok kayak begitu, sakit hati guys. Tapi ya udahlah, kita lanjut.
Dan kalian bisa lihat di belakang gua itu teman gua guys, dia riding street glide. Kita bakalan OTW ke Martabak Cafe buat pick up, dan kita bakalan masuk ke highway guys. Jadi kita bakalan nyelip-nyelipan di highway juga guys. Dan beginilah suasananya kalau kita riding santai di Amerika guys. Motor itu dikit banget, kebanyakan mobil, jadi kita mesti jadi defensive rider ya menurut gua ya. Kalau selama ini gua riding Harley, gua selalu jadi defensive rider, karena kalau kita nggak defensif, kita nggak bisa nyari mobil guys. Soalnya mobil kadang nggak terbiasa sama motor, atau nggak awarenessnya itu kurang banget guys ke kita guys. Jadi gua lebih memilih jadi defensif. Gua liatin dia, kalau gua mesti ngalah, gua ngalah aja. Kalau merolem gua rem aja. Dan di sini lu lihat temen gua keren banget cuy. Jadi street glide-nya itu ada layar buat Apple Play kayak gitu. Terus ada speaker juga, terus ada cruise control juga cuy. Jadi nggak perlu gas, nggak perlu apa ya, cruise control jelasin kayak gimana itu ya, kayak nggak perlu itu digas terus dipencet di setup, nggak perlu digas lagi, dia bakalan jalan terus gitu. Kalau kalian ngerti gue juga bingung jelas gitu. Jadi kita satu pasangan di sini, dia sama istrinya, gue sama istrinya. Kita pergi jalan-jalan dan santai di hari ini. Kalian bisa lihat suasananya di Amerika itu begini guys. Motornya dikit, hari yang cerah, dan semua bisnis lagi buka guys. Dan traffic di LA itu parah cuy, itu banyak banget. Oke guys, di sini kalian bisa lihat gua lagi speed net. Gua masuk di antara dua mobil di jalan tengah. Itu dibolehkan oleh state California buat nyelip kayak begitu. Kalau di state lain kalian udah ditilang guys, cuma California aja boleh motor itu boleh speed dan kayak gitu. Kalau di state lain kalian, kalau walaupun bisa masuk, kalian nyelip begitu itu termasuk ilegal guys. Jadi nggak dibenerin, nggak dibolehin, kalian bakalan dapat tiket. Cuma di California aja lu bisa speed dan kayak begitu secara legal guys. Soalnya peraturannya emang begitu guys. Kalian merasa oh ada celah kita bisa masuk, kayak Indo kan biasa kita nyelip-nyelip sesuka hati asal bisa masuk. Tapi di state lain itu nggak dibolehin, cuma California yang dibolehin kayak begini guys. Dan cuaca hari ini di siang hari ini itu sekitaran jam 4-an guys, jam 4, matahari masih terik dan kita santai-santai riding. Dan kamera gua itu agak ribet ya guys, soalnya kamera gua pakai 360, terus ada tongkatnya itu nggak kuat guys. Pegangan tongkatnya itu nggak kuat, sering goyang, kena angin sama jatuh ke arah gua gitu guys. Jadi agak risih. Mungkin kedepannya gua bakalan beli satu pengikat atau ketetin lah buat ketat biar kameranya nggak goyang-goyang. Kalian ngerti lah maksud gua. Jadi dua pengikat tongkat kamera itu guys. Dan kalian lihat di sini kita udah masuk highway guys. Highway itu seperti jalan tol ya kalau di Indonesia. Jadi semua mobil itu kenceng-kenceng guys. Kalian bisa lihat banyak truk gede, mobil itu nggak ada lampu merah sama sekali guys. 100% jalan tol. Jadi kalian harus ikutin kecepatan jalan raya guys. Jadi nggak boleh lambat-lambat. Ini jalan raya yang harus cepat. Dan di sini gua agak terkejut cuy, karena gua deket banget sama truk itu. Kalian bisa lihat stang motor gua udah hampir kena truk itu ya guys ya. Karena gua nggak sadar kalau truk itu berhenti di depan gua secepat itu guys. Tapi kita kalau riding motor kita itu harus konsen dan harus percaya diri ya guys ya. Nggak boleh grogi, nggak
nggak boleh takut, harus beraniin diri dan percaya sama keputusan guys. Kalau pakai motor gue berasa itu kalian harus quick thinking, harus quick decision, nggak bisa kayak mau maju apa enggak, mau maju apa enggak, kau maju kau mundur guys. Soalnya kalau kalian masih grogi itu susah guys jadinya guys, bisa jadi itu bisa kecelakaan. Dan gue di sini jago motor ya guys ya, gue jago motor dulu. Gue di Indonesia sering naik motor. Di Indonesia dulu gue pakai Satria F, dan gue dulu pakai Satria F gue ganti-ganti guys, ganti knalpot, ganti ini itu guys. Jadi gue dari dulu emang suka motor guys. Gue dari Satria F ban cacing dan stang jepit guys. Kalau kalian tahu itu zaman 2013 2014 guys. Gue demen banget sama motor Satria F gue. Sampai sekarang gue masih kangen banget guys. Jadi buat sekarang walaupun gue naik Harley, gue masih ke nostalgia tentang motor lama gue cuy. Tapi perubahan gue riding Harley sama Satria F itu cc nya yang bikin kaget ya guys ya. Kalau Satria F itu cc nya 150 cc, dan di Harley itu udah 1000-an cc guys. Walaupun Harley Sportster ini itu Harley kecil, tapi cc nya itu udah 1000-an. Mesinnya juga V-twin guys. Ini pertama kali gua memiliki Harley Davidson guys. Jadi selama gua 8 tahun di Amerika, tinggal di Amerika guys, gua itu bermimpi pengen punya motor juga guys. Dulu gua demen banget, baru datang kita demen sama mobil guys. Jadi terus gua beli mobil. Itu mobil gua nggak terlalu demen guys, sensasinya beda cuy. Jadi gua dari dulu itu nggak pernah mobil di Indonesia guys. Gua nggak pernah punya mobil dan nggak bisa nyetir waktu di Indonesia guys. Jadi gue belajar nyetir itu di Amerika guys. Dan di sini kalian bisa lihat gue pullover gara-gara temen gue hilang cuy. Jadi kita sesama rider itu kita harus saling nunggu guys. Tapi motor Harley-nya itu kegedean guys. Jadi dia bilang ke gue motor Harley-nya gede, jadi dia agak grogi buat nyelip kayak gue guys. Motor Harley gue kecil guys, jadi gue nyelipnya kayak cacing cepet. Tapi dia gede gitu. Jadi dia harus balance, terus takut kena mobil lain juga guys kalau dia lagi speed lane. Soalnya dia ada bawa dia ada apa namanya, side pack gitu guys, lupa gue sebutannya. Dia ada side pack, kalian bisa lihat di belakangnya itu kayak ada bagasi kiri kanan guys. Jadi membuat bobot motornya itu lebih berat dan lebih itu guys, lebih gede. Tapi motornya itu kencang juga guys. Harley itu kencang guys, walaupun itu bukan motor sport kayak begitu kalian lihat-lihat itu. Cuma Harley itu sampai ribuan cc cuy. Kalian bisa lihat itu motornya itu jarang banget ya guys ketemu. Tapi kita sekali jalan ketemu Harley itu langsung nyapa guys, kayak seru banget gitu guys. Jadi kita kayak gimana ketemu sesama pemotor kayak gitu guys, gak bakalan sapa. Karena orang Amerika juga ada yang nggak gimana suka sama motor guys, karena motor berbahaya dan sering merenggut nyawa guys. Tapi semoga semua aman-aman aja, karena hobi itu mau kamu yang bilang bahaya itu tetap hobi guys. Tapi kita harus berkendara dengan responsible, tanggung jawab dan berhati-hati cuy. Karena gua belakangan ini pas musim panas ini gua banyak baca cerita kalau banyak motor itu ketabrakan guys. Kebanyakan yang tabrak itu bukan Harley sih, itu kebanyakan motor sport guys, kayak Yamaha R1, Ninja gitu-gitu guys. Jadi motor yang kayak begitu itu mesin pembunuh disebutnya kalau di Amerika guys. Soalnya kalian kalau ngendarain motor kayak begitu, bawaannya itu kayak vibe-nya itu bukan cruising lagi guys, vibe-nya itu kayak mau balap gitu guys. Apalagi knalpot udah ganti dan jalan raya sepi, mereka kencengnya sampai 150 mile per hour guys. Jadi sekitaran 200-an kilometer guys mereka melaju kayak begitu guys. Gue pernah lihat di highway pas gue pergi kerja itu, gue melihat orang bawa motornya sampai begitu. Gue bilang
nyawa itu hanya satu, jadi kita harus hati-hati dan bertanggung jawab dan berkendara guys. Jadi jangan terlalu reckless. Ngebut memang asik, cuma kita jangan sampai terlalu lama di 150-an mile per hour guys. Paling gua ngebutnya terus 5 detik 6 detik gua udah lepasin guys, gua lempatin karena gua takut. Soalnya kalau kalian udah naik motor sekali jatuh itu nggak ada replay guys, karena kita kayak riding telanjang di sini guys. Nggak ada airbag, nggak ada wear pack, tulang kita jadi korban guys. Jadi resikonya itu tinggi banget guys. Sekali jatuh itu bayangin aja, di belakang mobil pada kenceng-kenceng, sekali kita jatuh mereka juga pasti terkejut. Ukurannya mungkin agak susah soalnya ini cepet banget, kalian bisa lihat di highway cuy. Kita kayak ngebut padahal ini baru 70 mile per hour guys, sekitar 120 km. Dan di sini gue coba motor gue guys, gue ngebut di sini udah di kilometer 100 mile per hour guys, itu sekitaran 180 mungkin ya di kilometer. Terus kalian bisa rasain anginnya itu kenceng banget guys. Kalian kalau pernah ke jalan tol pakai motor, kalian bisa ngerasain kayak gimana guys. Soalnya anginnya itu pasti kenceng banget cuy. Soalnya jalan rayanya itu kayak open banget, buka banget. Jadi lu sekali riding itu anginnya kenceng banget. Tambah lu nggak ada shield di depan. Kalau punya temen gua masih oke, karena punya shieldnya di depan guys, bisa hancurin anginnya nggak bakal kena badan dia. Kalau gua langsung straight badan gua cuy. Jadi sekali kena langsung badan gua, jadi gua berasa banget kayak terbang gitu cuy. Terus kalian bisa lihat ada mobil lewatin gua itu, kalau kalian lihat secara langsung itu kayak mobilnya kenceng banget di samping gua gitu cuy. Kita bertetanggaan itu kenceng banget guys. Tapi gua sekali ada mobil gua agak grogi, jadi gua majuin. Gua takut di samping mobil guys. Sebenarnya gua takut naik motor guys, cuma kita harus bertanggung jawab lah, seperti yang gua bilang, harus berani cuy. Dan di sini gua pakai satu tangan, kita santai, asik cruising, chilling, hobi. Selama gue tinggal di Amerika itu bahagia guys, bisa nikmatin bawa mobil, bawa motor, nikmatin hasil kerja, nikmatin pemandangan, nikmatin cuaca, everything just fine tinggal di sini guys. Jadi buat kalian the best wish kalau ada yang mau keluar negeri kerja, Amerika itu salah satu negara yang pilihan yang tepat ya menurut gua. Dan di sini kalian bisa lihat truk-truk gede itu banyak sih, truk-truk bawa barang gitu guys. Di sini gua ngebut tuh cepet banget, kalian bisa lihat semua mobil udah gua tinggalin. Tapi gua kayak 100% conscious, sadar apa yang terjadi guys. Jadi gua kayak harus konsen banget. Dan temen gua nyusul, gua bisa lihat apa motornya itu gede dari punya gua guys. Tangki gua itu sekitar 1 galon pom 3 nggak salah guys. Kalau punya dia lebih gede, dari secara fisik dia lebih gede guys. Mesin kayaknya kurang lebih sama deh kalau nggak salah. Karena kalau kalian tahu, kalian kasih tahu gua guys, karena gua pemain bagus hati juga guys. Dari dulu gua selalu lihat di Instagram sama Facebook, TikTok, Harley 48 Sportster itu jadi idaman gua banget guys, karena cc-nya 1200 dan kecil, enak dibawa, dan gua suka banget sama style-nya guys. Tapi bukan berarti gua nggak suka motor yang lain ya. Mungkin karena gua juga first bike di Amerika, jadi gua agak grogi guys ambil motor yang kayak gede gitu cuy. Jadi gua memilih ambil motor yang agak
good size aja dulu. Tapi motor ini bakalan gua keep. Mungkin suatu saat gua bakal punya motor yang gede kayak punya temen gua, itu buat bonceng Messi guys. Jadi motor ini gua mau boberin stylenya. Jadi gua rencananya pengen potong belakangnya, nggak ada passenger, hanya buat satu orang. Terus kalian pasti pernah lihat lah, kalau kalian pecinta 4G kalian tahu maksud gua bobber style itu kayak apa. Jadi di sini gua kasih tahu temen gua, kita exitnya di 20 guys, exit 20 buat ke Martabak Cafe. Nah, di sini kalian bisa lihat mobil yang gue lewatin itu kayak zup gitu cuy. So far kalian yang nonton video gue, thank you banget ya udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apa yang kalian mau lihat di konten di sini, kita terbuka aja guys. Kalian tanya-tanya aja atau mau konten apa, gue bakal bikinin guys. Karena gue kadang ada waktu luang, gue santai-santai guys. Karena gue orangnya chill aja, nggak sombong dan rajin menabung. Asyik. Di sini kalian bisa lihat traffic jamnya itu kayak gimana guys. Kalau kita naik mobil itu estimate buat ke Martabak Cafe itu sekitaran 40 menit guys. Tapi kita gara-gara bawa motor jadi kita nggak bakalan stuck di traffic. Kita itu nyampe nya cepet. Di sini lo bisa lihat gua guys. Di kamera itu agak serem ya, tapi di real life oke lah. Dan kalian bisa lihat tangan gua kayak pis gitu, karena dia lihat gua datang itu dia belok ke kiri atau ke kanan guys, bukain jalan, jadi nggak terlalu sempit gitu buat gua lewatin guys. Jadi seperti ada yang gua kasih pis guys. Mobil-mobil yang gua lewatin itu sebanyak itu nggak jalan guys, itu jalannya paling 10 mile per hour guys, itu macet. Cuma gua terobos kelihatan kayak gua lewatin jalan, karena dia orang itu berhenti guys, berhenti kayak cruising dong, soalnya macet banget. Terus kadang gua pakai motor asik juga guys, bisa lihat mobil-mobil keren dari dekat guys. Nanti di depannya gua ketemu mobil Cybertruck guys, ada Cybertruck warna coklat itu, warna emas itu keren banget guys. Terus ketemu Nissan GT-R guys. Di Amerika sini gua jarang-jarang melihat Nissan GT-R guys, for some reason Nissan GT-R itu kayak nggak populer banget di Amerika guys. Yang populer itu kebanyakan Dodge Hellcat sama Mustang sama Camaro, masih produk-produk Amerika banget guys. Kalau Nissan GT-R itu kayak kebanyakan kalangan orang Asia ya, etnis Asia yang pakai, tapi itu masih jarang banget sampai ini guys.
Oke guys, di sini kita udah sampai di Martabak Cafe. Perjalanannya sekitaran dari 45 menit, kita sampainya itu di sekitaran 25 menit guys. Dan kalian bisa lihat di sini itu Martabak Cafe kayak begini. Dia Martabak Cafe itu stylenya kayak grocery store Indonesia guys. Jadi di dalamnya itu seperti jualan martabak tapi jualan bumbu-bumbu Indonesia guys. Lain kali gue juga mau bikin konten review-review bumbu di sini guys, karena agak lucu ya, karena dia jualan itu ada tempel label dari California itu bisa menyebabkan kanker guys. Jadi bukan merokok aja, makanan itu ditempel bisa menyebabkan kanker juga guys. Kalau kalian lihat di packaging. Cuma kita di sini beli martabak itu pemiliknya itu bapaknya yang jual martabak. Jadi kita order sekitaran 1 jam lalu, terus kita pick up. Dan satu martabak itu sekitaran variasi ya harganya. Kita totalnya 2 martabak itu 50-an, jadi sekitaran 20-an dolar satu martabak. Kita pesannya itu martabak spesial susu keju coklat. Salah, bukan. Coklat kacang keju. Nah, itu dia guys. Dan gua quick review tempatnya seperti itu karena gua nggak expect bakal nge-vlog guys. Kayak gua agak canggung juga, biasa YouTuber baru cuy. Jadi kita masuk, lihat-lihat dan kita keluar dan lihat motor lagi guys. Kalian bisa lihat tuh fisik motor gua sama temen gua beda banget guys. Dan di video kedepannya kalian tunggu aja guys, ada momen-momen yang membuat kita terkejut guys sama motor baru ini yang baru diambil. Milenya itu baru 200 guys, itu baru banget cuy. Itu bener-bener motor baru guys. Kalian lihat platnya itu tadi gua tunjukin di awal video, itu platnya masih baru guys ini. Dan motornya itu baru diturunin dari dealer guys. Tapi sayangnya motornya bermasalah guys. Ini kedua kali dia riding motor ini guys. Pertama kali dia riding itu motornya itu kayak jebol atau apaan nggak tahu guys, keluar asap putih yang banyak banget guys. Dan itu gua nggak tahu guys, dia cerita, gua dengar dia bilang perbaiki, gua bilang oh mungkin everything's good you know. So kita riding dan kalian mau lihat aja momennya pas jebol guys, itu ketangkap kamera dan membuat kita kayak terheran-heran. Oke cuy, dan di sini kita lagi bingung guys. Kata temen gue kita punya mobil tapi kita nyusahin diri sendiri pakai motor guys. Kita lagi figure out cara masukin martabaknya guys. Soalnya kotaknya itu gede banget cuy. Jadi nggak muat di bagasi dia dan nggak muat di tas gue cuy. Kita coba-coba jadi kalut di sana guys. Ujung-ujungnya kita masukinnya secara sideways guys, nggak bisa letakin kayak kotak flat gitu guys. Jadi sideways membuat martabaknya jadi martabak campur itu. Soalnya getar motor sama itu jadi bentuknya jelek banget. Tapi oke, kita langsung lanjut. Oke cuy, dan beginilah suasana di sekitaran Martabak Cafe. Martabak Cafe pemiliknya orang Indonesia, dan suasana di sini kayak begitu. Oke cuy, kita lanjutin perjalanan menuju ke rumah temen gue guys, temen gue yang satunya lagi cuy. Dan sini kalian bisa lihat betapa romantisnya kita. Dan kalian bisa lihat betapa romantisnya teman gua cuy. Lihat tuh. Asik, jadi superhero. Oke cuy, kita lanjut. Kita so far have fun, pegel-pegel bawa motor, but everything is fun. Oke guys, kita lanjut. Dan kita di sekitaran kawasan West Covina ya kalau nggak salah. Ini kawasan lebih bersih dan lebih teratur guys. Kalian bisa lihat perumahannya itu lebih rapi, pepohonannya semua lebih
bagus guys, dan udaranya lebih segar di bagian sini. Oke cuy, dan kita tunggu aja momen-momen yang bikin geleng-geleng guys. Jadi road glide-nya itu temen gua belinya itu 20 ribuan, sekitaran 300 juta, baru 2 kali pemakaian bisa begini guys. Jadi beli barang itu kadang ada produk gagalnya juga guys. Jadi yang ini mungkin termasuk produk gagal atau apa, kita kurang tahu guys. Jadi ini motor baru banget, bisa sampai gitu itu 100% ada kesalahan teknis dari itunya, dari tempat pabriknya guys. Dan kita di sini masih santai-santai guys, nggak kepikiran apa-apa dan semua everything just fine cuy. Tapi di momen ini guys, kalian lihat. Oke guys, di sini kalian lihat kejadian detik-detik terjadinya kesakitan 200 juta atau 300 juta di motor baru guys. Asapnya kayak asap pengepul nyamuk cuy. Dan kita lihat di sini 1, 2, 3, tush, tiba-tiba saja motornya begini guys. Pusing nggak kepala guys, kalian beli motor baru begini cuy. Asapnya itu kayak pengepul nyamuk guys. Dia aja sampai bingung guys. Dia pertama-tama nggak sadar dan tiba-tiba lihat spion itu udah kayak Ghost Rider guys. Kita kirain bannya berapi, ternyata knalpotnya keluar asap putih guys. Kalau sampai keluar asap putih biasa itu udah tanda-tanda mesin itu kena sesuatu guys. Gua sampai nggak bisa lihat jalanan gara-gara asapnya itu tebal banget cuy. Dan kita bisa cium bau asapnya juga guys. Dan di sini ada orang lain juga guys, dia Willy. Wih, lihat aja dia pakai sepeda guys. Motor temen gua sampai begitu, gua juga pusing guys liatnya. Tapi katanya itu masih di under warranty, jadi nggak apa-apa, nggak masalah, dan Harley akan bertanggung jawab 100% guys. Jadi katanya kalau motor baru diperbaiki 3 kali, sampai ketiga kalinya masih gagal, itu bakal tukar sama baru guys. Jadi kita nggak takut ya, soalnya kita nggak bakalan merasa kita harus bertanggung jawab atau memiliki sesuatu yang rusak dari pabrik guys. Kalau kesalahan pabriknya, jadi motornya masih bisa dikembalikan, uang kembali, semua aman-aman saja guys. Jadi dia nggak terlalu kayak gimana guys, karena di Amerika sini aturannya jelas, jadi nggak ada scam-scaman atau apa guys. Jadi sesuatu yang rusak itu ditanggung sama Harley-nya 100% guys. Oke cuy, thank you udah nonton video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kita bakalan bahas lebih banyak tentang Amerika. Cuma kita jangan lupa, lelaki itu punya hobi. Kita mesti santai, nikmati hidup juga guys. Jangan terlalu tegang sama hidup. Dan we just enjoy the ride. See you next time. Bye bye.